Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, hari ini kita belajar Bu Pena tema 1 hidup rukun. Subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Kakak bisa buka bukunya di halaman 21. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 menunjukkan kalimat ajakan pada teks. Kalimat ajakan isinya mengajak atau meminta orang lain melakukan sesuatu. Ciri kalimat ajakan biasanya disertai dengan kata ayo atau mari. Contohnya, Jonas, ayo kita bermain bola basket di lapangan. Di sini ada kata ayo yang menjadi ciri khas untuk kalimat ajakan. Dan ingat, selain dari kata ayo dan mari, ciri dari kata kalimat ajakan yaitu biasanya di akhir kalimat ada tanda seru. Ini ya kakak, tanda serunya. Yang modelnya begini. Oke, itu disebut dengan tanda seru. Jadi biasanya di akhir kalimat disertai dengan tanda seru. Jadi selain dari cirinya itu ada kata ayo dan mari, juga di akhir kalimat ditandai dengan tanda seru. Oke, selanjutnya yaitu muatan SBDP KD 3.1 dan 3.3 dan 4.3 menjelaskan gerak keseharian dalam tari. Gerakan sehari-hari dapat ditiru hingga membentuk tarian. Contohnya gerakan menggunakan kepala. Ini ada contohnya. Silakan kakak ikutin. Kita simpan tangannya di dada dengan cara seperti ini. Kemudian menggerakkan kepala dengan menengok ke arah kanan dan menengok ke arah kiri. Kita ikutin ya kakak. Yang pertama kita tengok ke arah kanan, kemudian kembali dan menengok ke arah kiri, kemudian kembali. Oke, selanjutnya contoh gerakan menggunakan tangan. Ini ada gerakan bermain layangan, gerakan memetik bunga, dan gerakan menyapu. Gerakan bermain layangan seperti menarik tali layangan. Ini ya kakak. Kemudian gerakan memetik bunga. Memetik bunga seperti ini. Oke, seperti ini, tangan di belakang satunya, kemudian memetik. Kemudian gerakan menyapu. Satunya memegang serokan, yang satunya memegang sapu. Jadi begini. Oke. Selanjutnya, contoh gerakan menggunakan kaki. Yang pertama, gerakan berjalan. Kakak ikutin gerakan berjalan. Kemudian gerakan berlari. Kemudian gerakan melompat. Oke, silakan kakak ikutin ya. Gerakan berjalan, gerakan berlari, kemudian gerakan melompat. Oke, selanjutnya muatan matematika KD 3.2 dan 4.2 membandingkan dua bilangan ratusan. Berikut cara membandingkan bilangan ratusan. Yang pertama, bandingkan ratusannya terlebih dahulu. Yang kedua, jika ratusannya sama, bandingkan puluhan. Yang ketiga, jika puluhannya juga sama, bandingkan satuan. Oke, kita lihat contohnya. Ini ada contoh bilangan 137 dengan 173. Manakah bilangan yang lebih besar dan manakah bilangan yang lebih kecil? Oke, yang pertama kita perhatikan bilangan ratusan. Di sini ada 1 ratusan,
ada 1 ratusan di bagian sini. Ratusannya sama, nilainya sama. Jika ratusannya nilainya sama, maka yang harus kita lakukan yaitu membandingkan bilangan puluhan. Oke, bilangan puluhannya adalah 3 yang di bagian sini dan yang di sini adalah 7. Oke, bilangan 3 dan bilangan 7. Jadi kita bisa tentukan yang mana di sini bilangan yang lebih besar dan yang mana yang bilangan yang lebih kecil. Jadi, manakah bilangan yang lebih besar? Ya, bilangan yang lebih besar adalah 173. Manakah bilangan yang lebih kecil? Ya, bilangan yang lebih kecil adalah 137. Jadi kalau kita bandingkan 137 dengan 173 adalah 137 lebih kecil atau lebih sedikit dibandingkan dengan 173. Oke, selanjutnya kita kembali ke muatan bahasa Indonesia. Mengidentifikasi kalimat ajakan dalam teks percakapan. Ini masuk di pembelajaran 2 ya kakak. Kamu tentunya sering bermain dengan teman. Ketika mengajak teman bermain, gunakan kalimat ajakan yang baik. Jika teman tidak mau bermain, kamu tidak boleh memaksa. Oke. Selanjutnya di pembelajaran 2 kita masuk di muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1. Menyebutkan pengalaman sila pertama di tempat bermain. Sila pertama Pancasila berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama. Pengamalan sila pertama Pancasila di tempat bermain, contohnya tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Jadi kalau kita bermain, waktunya sholat, waktunya beribadah, bermainnya kita hentikan dan kita beribadah dulu, sholat dulu. Oke, selanjutnya memberikan kesempatan kepada teman yang ingin beribadah. Jadi kalau waktunya beribadah, teman kita ingin beribadah, berikan kesempatan, jangan memaksanya untuk terus bermain. Oke, selanjutnya menyebutkan pengalaman sila kedua di tempat bermain. Sila kedua Pancasila berhubungan dengan sikap adil, peduli, dan jujur kepada orang lain. Pengamalan sila kedua Pancasila di tempat bermain, contohnya membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain. Jadi kalau saat bermain nih teman kita lagi mengalami kesulitan, jadi kita harus membantunya. Oke, sekian pembelajaran untuk hari ini. Untuk tugasnya kakak kerjakan soal di halaman 21 dan 22 untuk muatan bahasa Indonesia nomor 1 dan nomor 2. Dan kerjakan ayo berlatih di halaman 24 matematika ya kakak, nomor 1, 2, dan nomor 3. Dan tugas terakhirnya untuk PPKN di halaman 26. Untuk muatan bahasa Indonesia, kakak tulis jawabannya di buku tulis. Sedangkan untuk matematikanya di halaman 24 dan PPKN di halaman 26 kakak kerjakan di buku penanya atau buku paketnya. Oke, selamat bekerja kakak, semangat. Sekian dari Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.